Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas kitab An-Nasihatul Waladiyah pada halaman 47 pada sub khairul umuril wasatu. Ini sering kita gunakan, tetapi kita kemungkinan ada di antara kita yang belum mengerti maksud dari khairul umur al-wasat. Nah, pada hari ini kita akan membahas itu, ya. utawi sak bagus-baguse pira-pira perkara. Khairul umuri utawi sak bagus-baguse pira-pira perkara iku al-wasatu tengah-tengah. Wa aslamu tabaqati utawi luwih slamete pira-pira tingkatan. Saya ulangi. Wa aslamu tabaqati utawi luwih slamete pira-pira tingkatan iku at-tabaqatul mutawassitatu tingkatan kang tengah-tengah. La tuhtadamu ora dikurangi apa tabaqah min da'atin saking ketenangan, wala turmakuh lan ora kelangan apa tabaqah min rifatin saking keluhuran. Saya ulangi. La tuhtadamu ora dikurangi apa tabaqah, tabaqatul mutawassithah, ya, min da'atin saking ketenangan, wala turmakuh lan ora kelangan apa tabaqah min rifatin saking keluhuran. Wa min aibid darajati lan iku setengah saking kelemahane darajat al-ulya kang luhur. Ini tidak kita maknai aib di sini, ya, maksudnya kelemahane darajah al-ulya kang luhur anna sahibaha utawi sakduhune wong kang anduwene tabaqatul mutawassithah iku la yarju ora ngarepaken sahib al-mazidah ing tambah. Walakinnahu tetapine sahib iku ya khofu khawatir sahib an-naqsah ing kurang. Wa darajatul wusta utawi darajat kang tengah-tengah iku yarju ngarepaken apa darajatul wusta al izdiyadah ing nambah. Wa bainaha lan iku antarane darajatul wusta. Saya ulangi. Wa bainaha lan iku antarane ad-darajatul wusta wa bainal makhawifi lan antarane pira-pira perkara kang dikuwatiraken, lan antarane pira-pira perkara kang dikuwatiraken hijabun utawi penghalang. Faja'ala mukon dadekno sira loro baina aidi kuma antarane ngarepe sira loro darajatan ing darajat yastahilu kang ketungkul biha kelawan darajah sapa al hasudu pira-pira wong kang hasud angkuma saking karuni saking sira loro angkuma saking sira loro.
Saya ulangi ya, ndak usah piro-piro, itu al-hasuduh ya. Al-hasuduh wong kang hasud angkuma saking sira luru. Wa yarjuha lan ngarepaken ha ing darajah sapa as-sadiqu kanca lakuma maring sira luru, kaduwe sira luru. Sudah. Kalau kemarin kita itu membahas tentang bagaimana bersikap ataupun menghadapi pimpinan. Nah, sekarang ini kita membahas tentang khairul umuri al wasatu. Nah, ini juga ada kaitannya dengan beberapa tingkatan, beberapa level di dalam kepemimpinan, ya. Nah, saya mulai dulu. Wa aslamut tabaqatit tabaqatul mutawassitatu. Level yang paling selamat, yang paling aman itu adalah level tengah. Ya. Jadi kalau dalam sebuah kepemimpinan ada level atas, ada level tengah, ada level bawah. Nah, itu yang paling aman adalah level tengah katanya di sini. La tutadamu an da'atin. Biasanya kalau level tengah itu tidak mungkin bisa dikurangi ketenangannya. Jadi tidak bisa serta-merta kemudian ketenangannya diusik gitu, tidak bisa. Biasanya orang yang suka diganggu oleh orang lain, oleh bawahan, itu adalah orang yang paling atas, pada level atas. Wala turmaku min rifatin, dan dia juga tidak kehilangan keluhuran, tidak kehilangan keluhuran. Artinya karena dia jabatannya itu di level tengah, maka dia tidak kehilangan jabatan atas, gitu ya. Karena dianya sendiri memang di level tengah, gitu. Wa min aibid darajatil ulya anna sahibaha la yarjul mazidah. Di antara kelemahannya orang yang memiliki derajat yang tinggi itu adalah pemiliknya atau pemilik jabatan itu tidak menginginkan tambahan lagi. Kenapa? Karena dia sendiri sudah ada di level atas, gitu ya. Di level atas ya mesti tidak ingin lebih atas lagi sudah. La yarjul mazidah. Walakinnahu yakhafun naqsah, tetapi dia khawatir jabatannya turun, gitu ya. Khawatir ada yang menurunkan dia, gitu ya. Gimana saya bisa jatuh dari kekuasaan saya. Nah, itu yang diresahkan, yang dikhawatirkan itu seperti itu, gitu ya. Gimana kalau saya selama ini ada di level atas, habis itu saya berada di level tengah, gitu ya. Nah, ini sudah mengkhawatirkan, gitu. Ini kalau orang yang berada di level atas. Nah, makanya katanya tadi yang paling tenang itu adalah di level tengah, gitu ya. Wa darajatul wusta yarju al-izdiyadah wa bainaha wa bainal makhafi hijabun. Nah, sedangkan derajat yang di tengah ataupun level tengah katanya tadi itu tidak mengharapkan tambahan. Kenapa? Wa bainaha wa bainal makhafi hijabun. Karena antara derajat yang tengah itu dengan beberapa perkara yang dikhawatirkan itu ada penghalang. Maksudnya gimana? Ya, penghalang itu yang kemudian menghalangi dia untuk bisa mencapai derajat yang lebih tinggi. Itu. Nah, ini kalau kita mengumpamakan dengan sebuah jabatan yang memang selama ini diperebutkan, gitu ya, diperebutkan. Tapi ada beberapa jabatan kultural, gitu ya. Nah, ada juga jabatan yang seperti di kepengurusan pondok, gitu ya. Nah, itu kadang-kadang anak-anak itu yang paling resah ya, yang paling resah itu pengurus pondoknya itu, gitu ya. Kalau pembina hanya memberikan ya, membantu bagaimana kemudian kebijakan yang harus dibuat, itu hanya itu. Tapi di tingkat teknis yang mengerjakan adalah pengurus pondok. Nah, seperti itu.
Nah, makanya katanya di sini sebenarnya yang harus betul-betul berpikir gitu ya pengasuh, pembina. Nah, tentang kebijakan-kebijakannya gitu ya, mau dikasih program apa itu seperti itu. Nah, pengurus yang melaksanakan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pengurus di situ bisa mengusulkan beberapa program, ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya level tengah itu adalah yang paling selamat, yang paling aman, gitu ya. Nah, itu dalam beberapa kondisi kepemimpinan, dalam beberapa kondisi organisasi ya. Tapi ada juga yang malah di level tengah itu yang repot. Kenapa? Dari atas ditekan, bawahnya dari bawah dihujat. Nah, dari bawah dari bawah di situ dituntut, gitu ya. Dituntut sembarang dari bawah, dari atas diperintah sembarang gitu. Jadilah yang di posisi tengah ataupun di level tengah itu posisi yang sulit. Nah, di beberapa organisasi ada juga yang terjadi seperti itu, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut di sini ini adalah pada jabatan-jabatan yang sering kali diperebutkan. Level tengah di situ merupakan level yang paling aman, gitu ya. Nah, faj'ala baina aydikuma darajatan yastahilu bihal hasudu angkuma wa yarjuha as-sadiqu lakuma. Jadi gimana ini? Kalau jadikanlah ataupun milikilah derajat ataupun jabatan yang di situ tidak banyak diperebutkan oleh orang-orang yang hasud. Orang-orang hasud tidak memperebutkan itu. Nah, carilah jabatan yang seperti itu. Orang hasud tidak banyak di dalamnya, tidak banyak yang memperebutkan. Nah, malah orang-orang yang jujur ya, bisa di situ asyiddiqu ya, orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur yang banyak mengharapkannya, gitu ya. Nah, kalau nanti orang-orang yang berada di situ adalah orang-orang yang jujur atau teman-teman sendiri gitu ya yang ada di situ, nah maka di situ posisi tengah itu akan lebih menjadi aman, gitu ya. Nah, makanya di sini digambarkan bahwasanya di awal fakroh di sini ini langsung disebutkan aslamut tabaqati at-tabaqatul mutawassitatu, gitu ya. Nah, tetapi masih dalam level tengah juga itu kan masih banyak itu kelompok-kelompok, masih banyak tingkatan-tingkat, masih banyak posisi-posisi yang diperebutkan sama-sama di level tengah, gitu ya. Nah, itu carilah yang paling aman, apa yang di dalamnya tidak banyak orang hasud yang memperebutkannya, gitu ya. Tapi orang-orang yang jujur yang ada di situ, teman sendiri yang ada di situ, begitu. Lanjutannya halaman 48. La tatlub al imarotah, ojo golek siro al imarotah ing kepemimpinan, jabatan, gitu ya. Wala yatlub lan ojo nyuprih sapa hadukumah salah sijine sira loro wilayatan ing kekuasaan. Kalau di judul subbabnya itu menggunakan la tatlub, itu sebagai subjudul, itu berlaku untuk kita semua, kita bisa masuk di dalamnya, maka dibuat mukhatab di situ ya. Sekarang yang di sini, nah ini sudah mulai menceritakan tentang wasiatnya Abil Walid kepada kedua putranya, maka di sini memulainya dengan la yatlub ahadukuma wilayatan, gitu ya. Fa inna talabaha moko satuhune nyuprih wilayah iku syainun cacat aib watarkuha utawi ninggalaken wilayah liman kadwe wong du'iyah itu ya, bukan du'iyah kang dijak sapa man ilaiha maring wilayah iku zainun hiasan. Faman muka utawi sapane wong tuhina kang iku diuji sapa man biha kelawan wilayah mingkuma saking sira loro jawabe man fal takun moko becik ana apa haluhu prilakune man fi nafsihi
ing dalem awak dhewe man iku arfa'ah luwih luhur min an tuhdisah min an tuhaddisah ya, tinimbang yen to ngomong, tinimbang yen to ngomong. Terus kok lagi-lagi ya, min antuh. Nah, tadi belakang di situ ada bakwan ya, min antuh dasah ya, tuhad dasah, tinimbang yen to dibicaraaken apa hal fihi ing dalem man, bakwan ing kebanggaan, bakwan ing kebanggaan. Bakwan ternyata bahasa Arab, bakwan, tapi artinya kebanggaan. Ayyubdiyah, atafnya ke tuhdasah barusan, tuhaddasah ya. Ayyubdiyah utawa memperlihatkan apa haluhu biha kelawan wilayah zahwan ing kesombongan. Oh, tidak cocok ya. Yubdiyah memperlihatkan ya seman barusan. Yubdiyah memperlihatkan sopoman biha kelawan hal zahwan ing kesombongan. Ya, ada mannya di situ ya. Sudah? Wal ya'lam lan becik ngawerwi sapa ahad di depan ya. Ahad annal wilayatah ing satuni kekuasaan iku la taziduhu ora nambah apa wilayah hu ing ahad rif'atan ing keluhuran. Walakinnaha tetapine wilayah iku fitnatun fitnah wa mihnatun lan cobaan ujian. Wa annahu lan satuhune man umtuhinah itu, wa annahu lan satuhune man umtuhinah iku mu'arradun dimungkinkan li ahadi amraini maring salah sijine perkara loro. Imma ayuk zalah ono kalane yen to dipecat sapa man fayauduh moko bali sapa man ila halatihi maring kondisine keadaane kondisine sapa man kondisine man au yusiah utawa agawe Allah sapa man istidamata wilayatihi ing amrih ngelanggengaken kekuasaane man faya kebahu muka elek apa zikruhu pinuturi man wayaskuluh lan abot apa wizruhu dosane man titik sampai situ bukan koma titik. Wa inistawat lan lamun podo indahu ing sandinge man apa wilayatuhu kekuasaane man wa azluhu lan pemecatane man jawabe in kana moko ono sapa man iku saya ulangi kana moko ono iku hadiron pantes apa ayas tadimah ini isimnya kana apa ayas tadimah yen to amrih nglanggengaken sapa man al amalah ing pekerjaan faya bulu muka tumeka sapa man al amalah ing harapan apa lagi angen-angen harapan
Sekarang ataf ke yastadimah au ya'zilah utawa memecat sapa man li ihsanihi krana baguse solusine man. Nah, karena bagusnya solusinya man. Fala yahutuh moko ora mudun apa zalika mengkono-mengkono mazkur min makanihi saking panggonane man. Jadi ini yang diwanti-wanti oleh Abil Walid ya kepada kedua putranya. Nah, ya termasuk kita juga harus mengikuti nasihat itu, yaitu janganlah kamu mencari jabatan, mencari apa lagi kedudukan. Bahasanya di sini pakai imaroh, kepemimpinan, tapi kepemimpinan yang kaitannya dengan jabatan dan kedudukan yang diperebutkan. Fa inna talabaha syainun. Apalagi karena kenapa kok kita tidak boleh mencari kekuasaan seperti itu? Fa inna talabaha syainun. Karena sungguhnya mencari kekuasaan itu adalah satu aib, satu hal yang memalukan. Saya tekankan lagi ya, ini adalah jabatan bukan yang sifatnya pengabdian ya. Jabatan yang bukan sifatnya pengabdian, tetapi jabatan yang memang di situ murni untuk memperjuangkan keduniaan ya, bukan yang sifatnya pengabdian. Nah, jadi ini yang diingatkan oleh Abil Walid. Janganlah kamu mencari kekuasaan ataupun jabatan itu. Kenapa? Karena mencari jabatan itu termasuk aib, termasuk cacat. Wa tarkuha liman du'iya ilaiha zainun. Nah, meninggalkan kekuasaan itu bagi orang yang sudah diajak gabung, ada seorang diajak gabung gitu ya oleh temannya untuk apa? Bergabung dalam sebuah jabatan itu. Nah, meninggalkan ataupun menolaknya itu berarti zainun, adalah suatu hiasan. Jadi menolak untuk bergabung ya, memperebutkan jabatan itu termasuk zainun ya, hiasan. Nah, faman tuhina biha minkum faltakun haluhu fi nafsi yarfa min an tuhaddatsa fihi ba'wan. Gimana katanya? Orang yang diuji oleh Allah dengan kekuasaan itu, maka perilaku di dalamnya itu sebenarnya lebih luhur daripada apa yang dia katakan dengan kebanggaan, dengan penuh kebanggaan. Biasanya orang kalau sudah mendapatkan jabatan itu dia merasa bangga. Nah, terus dia ngomong kepada orang lain ya, mengungkapkan kebanggaannya itu. Nah, sebenarnya gitu ya, tidak mengungkapkan kebanggaannya itu gitu ya, itu adalah hal yang lebih luhur gitu. Jadi perilaku tidak membanggakan jabatan itu lebih luhur daripada jabatannya itu sendiri gitu loh. Katakanlah ya, umpamanya jabatan sebagai Pak Kades gitu ya. Nah, jabatan sebagai Pak Kades itu kalau di situ tidak dibangga-banggakan kepada orang lain ya, tidak dibuat kesombongan kepada orang lain, maka itu perilaku yang lebih luhur daripada jabatan Pak Kades itu sendiri gitu loh. Jadi akan lebih tinggi ya, lebih tinggi kondisi hatinya, perilakunya itu lebih tinggi daripada jabatannya itu sendiri. Kemudian ada juga nasihat berikutnya oleh Abil Walid kepada kedua putranya, bahwasanya katanya di sini, sungguhnya kekuasaan itu tidak menambah keluhuran kepada kamu. Lah, kok bisa? Iya, malah lakinnaha fitnatun wa mihnatun. Kekuasaan itu adalah merupakan sebuah fitnah dan juga merupakan sebuah
mihnah, sebuah ujian. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa memanage wilayah, memanage kekuasaan itu dengan baik, ataupun kita tidak bisa melaksanakan amanah yang dikuasakan itu, maka hal itu akan menjadi fitnah, sesuatu yang tidak baik bagi dia, gitu ya. Itu kenapa kok wilayah ataupun kekuasaan itu disebut fitnah. Kemudian yang kedua, kenapa kok disebut ujian? Nah, itu masih pemahamannya sama dengan barusan. Kalau tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka kekuasaan itu akan menjadi ujian bagi dia. Nah, akan menjadi ujian yang harus dihadapi, gitu ya, yang harus dihadapi. Nah, bahkan kadang-kadang bisa tidak lulus dengan ujian itu. Ya, ada juga yang lulus, gitu ya. Nah, kenapa kok kemudian Abil Walid itu menyarankan kepada putranya untuk jangan mencari wilayah itu, gitu ya, jangan mencari kekuasaan itu? Karena apa? Paling banyak orang itu tidak bisa lulus dari ujian kekuasaan itu, gitu ya. Khawatir Abil Walid kepada putranya, maka kemudian disampaikanlah seperti ini, ya. Oh, annal wilayata la taziduhu rif'ah, katanya. Kekuasaan itu tidak bisa menambah keluhuran, bahkan itu bisa menjadi fitnah dan ujian yang harus dihadapi. Nah, bisa saja kita tidak lulus dengan ujian itu. Seperti itu. Wa annahu ma'radun li ahadi amrayni. Nah, orang yang diberi ujian melalui kekuasaan itu dihadapkan kepada apa? Dimungkinkan berhadapan dengan salah satu dari dua perkara. Apa? Yang pertama, bisa jadi dia dipecat. Yang pertama, jadi silakan itu ditulis imma ayyu'zalah, itu adalah perkara yang pertama. Imma ayyu'zalah fayaudu ila halatihi. Perkara yang kedua, au yusi'ah istidamata wilayatihi. Itu ya. Jadi katanya orang yang diuji dengan kekuasaan oleh Allah itu berada dalam dua kondisi, ya. Yang pertama, bisa jadi dia dipecat, maka kemudian dia kembali kepada kondisi semula. Yang kedua, yusi'ah istidamata wilayatihi. Orang penguasa itu ya, kemudian berlaku tidak baik untuk mempertahankan kekuasaannya, gitu loh. Nah, itu tantangan bagi seorang penguasa itu ada dua itu, gitu. Kalau nggak mau dipecat, ya berarti dia harus melakukan sesuatu yang jelek untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, itu yang biasanya terjadi. Saya tidak tidak mengeneralisir semua pemimpin itu seperti itu, ya. Nah, itu yang biasa terjadi, ya. Kemudian gimana kalau ada orang yang berlaku tidak baik untuk mempertahankan kekuasaannya, fayakbahu dzikruhu, maka akan menjadi jelek sejarah hidupnya, gitu ya. Penuturan itu maksudnya sejarah hidupnya itu dia dicatat sebagai orang yang tidak baik. Wa yaskulu wizruhu, nah dosanya jadi berat, ya. Itu ada dua kondisi itu katanya Abil Walid, ya. Kemudian wa instawat indahu wilayatuhu wa azluhu, gitu ya. Jika umpamanya posisi di tengah, ya, atau imbang, gitu ya, antara mempertahankan kekuasaannya dan dipecat dari kekuasaannya, itu apabila kondisinya imbang, gitu ya. Nah, bisa, artinya gimana kondisi imbang itu? Ya bisa jadi dia bisa mempertahankan kekuasaannya, bisa jadi dia dipecat, gitu ya. Nah, sama-sama bisa jadi, ya, berarti ini ada keseimbangan, ya, keseimbangan kondisinya. Bisa jadi dia bisa mempertahankan kekuasaannya, bisa jadi dia dipecat. Gimana kalau dalam kondisi yang seimbang seperti ini? Kana jadiran ayastadimal amalah faibuluhul amal. Gimana katanya? Ya, orang tersebut sepantasnya ya bekerja keras untuk bisa mempertahankan pekerjaannya. Nah, kalau dia mampu mempertahankan pekerjaannya, ya maka dia bisa mencapai harapannya, mencapai cita-citanya. Itu yang pertama, ya.
Kalau dalam kondisi balance, ya imbang antara mempertahankan kekuasaan dan pemecatannya. Atau sekarang gimana? Ya'zilal ihsanihi. Dia yang memecat orang karena strateginya yang baik gitu. Jadi dia memecat orang lain untuk bisa mempertahankan kekuasaannya. Fala yahuttu dzalika min makanihi. Gitu ya. Apa katanya di sini? Tidak bisa turun tetap bisa bertahan dengan kekuasaannya itu ya. Nah, ini kalau dalam keadaan imbang katanya tadi ya. Jadi 50% dia bisa mempertahankan kekuasaannya, 50% dia bisa jadi dipecat. Nah, yang bisa dilakukan ya ini, berusaha untuk terus mempertahankan pekerjaannya itu. Nah, sampai pada karir yang dia inginkan. Itu. Atau yang kedua, dia mecat orang lain karena memang strateginya yang bagus atau solusinya yang bagus itu gitu ya. Itu yang kemudian bisa menyelamatkan dia dari dari jabatannya. Nah, maka dari hal ini ya, pinter-pinterlah kita itu menganalisis saya ini yang pantas di karir apa, saya yang pantas di jabatan apa gitu ya, saya mampu ndak di situ mempertahankan atau tidak gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau tidak berani dengan itu ya sudah, la yatrub katanya tadi, ndak usah ndak usah ikut-ikutan dengan ikut-ikutan mencari kekuasaan gitu ya. Nah, karena kalau potensi kita tidak imbang ya, tidak imbang dengan kekuasaan yang diberikan itu lebih banyak kita itu berada pada kondisi yang mana? Imma ayyuk zalah katanya tadi itu ya, lebih banyak dipecatnya. Nah, kalau sudah dipecat terus sakit hati. Kalau sudah sakit hati, bisa orang itu kan ada menghasut itu. Wah, tambah berat itu ke belakang. Berikutnya al-iklalu minal muzahi. Ada mizahi, bisa juga muzahi. Al-iklalu ngediaken, bukan membesarkan, bukan ngedeaken, ngediaken, menyedikitkan, minal muzahi saking guyonan. Wa akillah lan ngediaken sira loro mumazahatal ikhwani ing guyonan maring pira-pira dulur. Mumazahatal ikhwani ing guyonan maring pira-pira dulur. Wa mula basatahum lan bergaul akrab ya, bergaul akrab ing ikhwan. Wal mutaba'ata kiru barusan apa? Wa mula basah tahum ya, taknya itu fathah. Wa mula basah tahum. Sekarang wal mutaba'ata lan mendampingi fil istirsali in dalam biasanya itu sambung menyambung gitu ya, tetapi sambung menyambungnya itu dengan terus-terusan ya, terus-terusan ma'hum semertane ikhwan. Fa innal a'da'ah moko satuhune pira-pira musuh iku aksaru luwih akeh mimman saking wong hadhihi kang utawi iki mumazahah iku sifatuhu sifate man. Waqallah lan kedik sapa man wong yu'adika kang musuhi man ka ing sira mimman tinimbang wong, bukan timbang, saking wong, mimman saking wong la ya'rifukah kang ora ngawruhi man ka ing sira wala ta'rifuhu lan ora ngawruhi sira hu ing man.
Fahadha muka utawi iki alladzi yajibuh, iku alladzi yajibuh kang wajib, iku alladzi yajibu kang wajib opo antam tathilahu yen to ngelaksanakaken sira loro hu ing ladzi, watal tazimahu lan netepi sira loro hu ing ladzi, wala tatsrukahu lan ojo ninggal sira loro hu ing ladzi li aradin krana nyuprih arto. Nah, ditambahi aja li aradin krana nyuprih arto, wala li wajhi tomain lan ora krana arah tomak. Farubama moko apa katanya kemarin, bisa artinya barang kali, boleh jadi. Nah, rubama itu boleh jadi. Arada nampak apa wajhu amrin, wajai kalau ini ya, apa wajhu amrin wajai perintah, ya rukuh kang menarik. Bukan anu perintah, wajai apa perkara ya ruku kang menarik apa wajah. Fayastazillu mungko dadi kepleset uang. Ini bukan kepleset biasa itu ya, tergelincir biasa, bukan secara fisik itu, tapi tergelincir sikapnya gitu ya. Fayastazillu mungko kepleset uang aril haqo iki saking pira-pira hak biwahir tahqiqin kelawan tanpa nyataaken atau menganalisis ya kalau bahasa anu itu, kelawan tanpa menganalisis. Wa akhiruhu utawi akhire istizlal itu kan merujuknya ke yastazilluh ya, istazallah yastazilluh istizlalan. Nah seperti itu, jadi ngambil masdar dari yastazillu. Wa akhiruhu utawi akhiri yastazillu atau istizlal iku yadharu dadi nyata min su'il akibati atau dadi jelas min su'il akibati saking eleke akibat. Apa ma barang yujibuh kang majibaken apa ma annadama ing getun menyesal, annadma ing getun atau menyesal, haitsu la yanfa'u sekirane ora amanfaati apa nadam, wa yatamanna lan ngarep-ngarep wong lahu maring istizlal tadi at-talafiyah ing memperbaiki kesalahan, at-talafiyah ing memperbaiki kesalahan. Fala yumkinu muka ora kongang apa talafi. Nah sudah, dalam subbab ini kita akan bahas tentang hendaklah kamu itu menyedikitkan bergurau. Ini sering kita lupakan ini, apalagi dalam liburan gitu ya, liburan, wah kesempatan ini untuk bergurau kalau ini, apalagi banyak teman di pondok ya, banyak teman di pondok. Al-muzah itu seakan-akan itu bisa menghilangkan menghilangkan capek, menghilangkan kejenuhan mengikuti aktivitas yang penuh gitu ya. Nah, tetapi bagaimanapun tetap iklal itu harus kita perhatikan, menyedikitkan bergurau. Kalau sampean kurang setuju dengan istilah menyedikitkan ya membatasi lah gitu. Walaupun sedikit guraunya, ngomong nyelet, jangan Madura apa nyelet itu. Kalau ngomong itu menusuk hati gitu lah. Gurau pembawaannya itu bercanda ya, nggak serius tapi menusuk hati. Guraunya sedikit ya podo ae. Lah ini
istilah iklalu minal mizah itu atau minal muzah, menyedikitkan bergurau itu gitu ya. Yang pertama itu memang dilihat dari waktunya. Waktunya jangan terlalu banyak bergurau, arti lebih disedikitkan, waktunya lebih disedikit gitu ya. Yang kedua, yang melihat dari isi gurauannya. Walaupun sedikit, kalau isi gurauannya itu menusuk hati, ya sama saja, berarti tidak boleh juga, gitu ya. Nah, ini hati-hati nih, karena di pondok itu memang banyak teman ya. Nah, bisa kita lupa dengan anjuran ini, ya, iklalu minal muzah. Apa coba? Wa aqilla mumazahatal ikhwani wa mulabasatahum. Iya. Wal mutaba'atah fil istirsali ma'ahum. Katanya di sini, wahai anakku berdua, jangan terlalu banyak gurau, jangan terlalu banyak mengakrabkan diri kepada teman-teman, gitu ya. Maaf saja, saya menasihati anak saya, nanti kalau di pondok cukup sudah teman kamu sekamar dan sekelas itu, gak usah cari teman kemana-mana. Ke kamar lainnya ketemu lagi sama temennya, ke kamar lainnya ketemu lagi, ke kelas lain gitu. Waduh, tidak usah anjang sini anjang sana gitu ya. Kalau di pondok itu, kenapa? Yang pertama ya tidak sempat belajar. Yang kedua, kalau sudah terlalu banyak teman, banyak yang dikunjungi gitu ya. Nah, takut itu memicu pertengkaran. Awalnya memang baik, tetapi pada akhirnya dari gurauan-gurauan itu malah kemudian memunculkan rasa sakit hati temannya, gitu ya. Nah, ini sudah diingatkan. Teman akrab tidak usah terlalu banyak-banyak, pokoknya ada teman curhat. Kalau teman akrabnya banyak, wah itu mesti nanti jagongannya pindah-pindah itu, gitu. Sama ini enak, akrab semua gitu ya. Wah itu habis waktunya untuk jagongan itu. Itu sudah realita itu kalau di pondok itu, ya. Nah, kemudian kenapa katanya di sini? Ini lagi pesan yang ketiga, wal mutaba'ata fil istirsali ma'hum. Nah, ini gurauannya itu, bercandanya itu bersambung gitu ya. Terus jadi durasinya lama gitu ya. Temannya banyak, durasinya masing-masing lama gitu ya. Wah, ini tidak sempat apa-apa itu. Fainal ada aktsaru mimman hadhihi sifatuhu. Katanya di sini, karena sesungguhnya orang-orang yang menjadi musuh itu adalah orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Yang banyak musuhnya, yang banyak guyonnya itu. Gitu. Ini dalam pandangan Abil Walid itu seperti itu. Semakin banyak guyonan, semakin banyak keplesetnya, ngomongnya, akhirnya bermusuhan. Maka katanya di sini, biasanya musuh-musuh itu datangnya dari orang-orang yang punya sifat ini, guyonan terlalu lama itu, ya, terlalu banyak guyon itu. Wa qallaman yu'adikah mimman la ya'rifukah wa la ta'rifuhu. Sedikit orang yang kemudian bermusuhan itu terdiri dari orang yang tidak kenal, yang tidak kamu kenal, atau yang dia tidak kenal kamu. Iya kan? Masa kalau tidak kenal musuhan, Rek? Kan tidak mungkin toh, gitu ya. Jadi musuhan itu biasanya timbulnya karena awalnya dari kenal, guyonan, banyak guyonan gitu ya, sering guyonan. Nah, muncul wis gitu. Perselisihan, gitu loh. Fa hadzal ladzi yajibu an tamtathilahu taltazimahu. Nah, katanya Abil Walid pada putranya, wajib kamu melakukan akillah mumazahatal ikhwan ini, gitu ya. Nah, dipeseni bener ini oleh Abil Walid ini, gitu ya. Nah, kenapa apalagi yang harus dilakukan? Wala tajrukahu li'aradin. Jangan kemudian kamu itu meninggalkan hal-hal yang wajib dilakukan, ya. Jangan kamu meninggalkan janganlah kamu banyak guyon, katanya tadi itu, gitu ya. Nah, hanya untuk mendapatkan harta benda. Ada kan orang guyonan seperti itu, tetapi apa? Sebenarnya yang diincar adalah harta bendanya. Ingin mendapatkan sesuatu dari dia, maka kemudian dia tampakkan mengakrabkan diri gitu ya.
tampakkan ramah ke dia gitu. Alasannya apa? Li'aradin, untuk mendapatkan harta benda. Atau wala liwajhi tamain, karena memang ada rasa tomak untuk bisa menguasai miliknya, menguasai harta bendanya gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. La tatsrukahu, katanya sini ya. Nah, ada juga farubama arada wajhu amrin yarukuh gitu ya. Ada juga wajah menarik, itu maksudnya gimana? Orang kalau guyonan kan sambil ketawa gitu ya. Nah, jadi ngelihat itu seneng. Nah, maka orang yang kita ajak guyon itu tampak wajahnya itu menarik gitu ya. Karena apa? Karena tadi itu sambil ketawa, sambil senyum gitu ya. Nah, barangkali ya memang begitu, nampak menarik wajahnya karena banyak itu ngomong ramah, kemudian dengan senyum, dengan tertawa gitu ya. Nah, tetapi itu wajah sumringahnya itu tadi, wajah banyak ketawanya, banyak candanya itu yang kemudian fayastazillu minal haqaiqi bighairi tahqiqin. Itu yang kemudian membuat terpleset itu. Gitu ya. Nah, wa akhiruhu yadharu min su'il akibati. Kalau sudah demikian, pada akhirnya gitu ya, akan nampak sudah akibat jelek dari guyonan tadi itu, gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi akibat buruknya, nanti timbul penyesalan. Ya, sudah nggak ada manfaatnya sudah, gitu. Wong guyonannya sudah tadi, sudah kepleset ngomongnya, sudah kadung masuk hati temennya. Loh gimana sudah? Oh, saya tadi kok bisa kepleset saya ngomongnya tadi itu. Iya, kalau bisa diterima maafnya, kalau umpamanya mau minta maaf ya. Nah, tapi namanya juga orang pernah menyakiti gitu ya, seperti seperti kayu, kalau sudah pernah dipaku maka itu tetap ada bolongnya, walaupun pakunya ditarik tetap ada bolongnya gitu loh. Nah, seperti itulah. Nah, semakin banyak guyon, semakin banyak menyakiti, semakin bolong-bolong itu ya, kayunya itu tampak semakin bolong-bolong banyak gitu. Nah, itu ya, kalau sudah terasa bahwasanya kita kepleset menyakiti orang lain, tinggal menyesal gitu ya. Menyesal ya sudah, la yanfa'u, nggak ada gunanya sudah gitu ya. Walaupun kita sudah ingin memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan itu, boleh jadi itu tidak mungkin, karena orang yang sudah kita sakiti sudah kadung sakit nemen gitu ya. Berikutnya wasiyatul Luqmanah libnihi, wasiyatul Luqman libnihi maring putrane Luqman. Fa in faqattuma moko lamun kesepen sira loro wasiyati ing wasiat ingsun hadhihi kang iki wanasituma lan lali sira loro maknaha ing maknane wasiyati fa'alaikuma moko netepono sira loro. Kok terlalu cepat ya. Fa in faqattuma moko lamun kesepen sira loro wasiyati ing wasiat ingsun hadhihi kang iki wanasituma lan lali sira loro maknaha ing maknane wasiyati fa'alaikuma moko wajib moko netepi sira loro bima dzakara kelawan barang kang nutur sapa Allah taala. Nah, fi wasiyati Luqmana ing dalam wasiyate Luqman libnihi maring putra lanange Luqman. Fa inna fiha moko satuhune iku ing dalam wasiyah, fa inna fiha moko satuhune iku ing dalam wasiyah juma'al khairi kumpulane kebagusan. Itu jadi isimnya inna. Wahiyah utawi wasiat iku ya bunayya aqimis sholata. Ini wasiatnya Luqman sudah. Wasiatnya Luqman terhadap putranya. Ya bunayya, he anak lanang cilik ingsun. Ya. Di tasghir itu, ya. Nah, he anak lanang
cilik ingsun. Akim, asalnya akim, nekanono siro as-sholata ing sholat. Kalau diwasalkan jadi akimis sholata. Wa'mur lan merentau siro bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Wanha lan nyego siro anil mungkari saking pokok nyegao lek nyego dadi maem iki ya. Wanha lan nyegao siro anil mungkari saking mungkar, perkara mungkar. Wasbir lan sabaro sira alama ing atase barang asabah kang ngenani apa ma ka ing sira. Inna dzalika min azmil umuri. Inna dzalika satuhuni mengkono mazkur iku min azmil umuri saking. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia, di bahasa kita itu lebih enak kalau dibalik ya maknanya itu. Saking pira-pira perkara kang diinginkan, saking pira-pira perkara kang diinginkan, diharapkan ya, diharapkan. Yes. Wala tusair lan ojo malingno sira, ojo malingno sira khaddaka ing pipi sira linasi maring manungsa. Wala tamsyih lan ojo melaku sira fil ardi ing dalam bumi marohan hale sombong. Innallaha sa'tuhuni Allah iku la yuhibbu ora demen Allah kulla mukhtalin ing saben-saben wong kang sombong fakhurin kang berbangga-bangga atau bermegah-megah ya. Wa qasid saya ulangi. Innallaha sa'tuhuni Allah iku la yuhibbu ora demen Allah kulla mukhtalin ing saben-saben wong kang sombong fakhurin kang bermegah-megah atau berbangga-bangga. Waqsid lan nejo sira fi masyikah ing dalem melakune sira. Nejo itu habis ini aja saya jelaskan ya. Wa udud lan ngelirihno sira min sautikah saking suara sira. Sudah? Inna angkarol aswati satuhune luweh eleke pira-pira swara iku la sautul hamiri yakti suarane himar. Nah, wasiatnya Luqman kepada putranya. Jadi katanya begini. Ini Abil Walid dulu. Wasiatul Luqman ini kan judul sebabnya ya, judul sebabnya. Nah, sekarang di bawahnya itu jika ini ucapannya Abil Walid sudah. Jika kalian berdua itu kok kehilangan wasiatku, maksudnya gimana kehilangan itu, lupa dengan wasiatku gitu ya, ataupun wasiatnya itu ya lupa gitu ya, lupa isinya, lupa apalagi maksudnya gitu ya. Nah, maksudnya lupa, isinya lupa, wasiatnya itu terus gimana ya, sudah fa'alaikuma bima dzakarallahu ta'ala fi wasiyati Luqmanah libnihi, maka kamu hendaknya melihat hendaknya kamu itu mengingat ya, mengingat apa yang diwasiatkan oleh Luqman kepada putranya ya di dalam Al-Qur'an. Itu aja, kamu lihat lagi sudah gitu nasihatnya Luqman yang ada dalam Al-Qur'an gitu ya. Kenapa? Karena dalam wasiatnya Luqman itu banyak sekali terkumpul hal-hal yang baik gitu ya. Di antaranya ini, wahai anak kecilku, lakukanlah sholat, perintahlah hal yang baik, apalagi cegahlah yang mungkar gitu ya. Nah, ini saya bolak-balik ini pernah menyampaikan bahwasanya memerintah yang baik itu lebih mudah daripada mencegah yang mungkar. Maka kemudian di belakangnya di situ diberi
tambahan itu. Gimana katanya? Maka sabarlah kamu terhadap apa yang sudah menimpa kamu. Jadi mencegah kemungkaran itu banyak tantangan. Terus apa yang bisa dilakukan? Ya sabar terhadap apa yang menimpa, gitu ya. Inna dzalika min azmil umur. Itu adalah pekerjaan yang diinginkan, ya. Bukan pekerjaan perkara yang diinginkan, gitu ya. Untuk bisa apa? Bisa melakukan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, bisa sabar. Nah, itu yang diharapkan, ya, perkara yang diharapkan. Apalagi jangan memalingkan pipi. Maksudnya apa memalingkan pipi? Ya berpaling gitu wis. Sebenarnya bukan pipinya tok, sak wajah-wajai. Nah, kadang-kadang berpaling itu bukan hanya wajah tapi sak setubuh semuanya, gitu ya. Nah, ini diambil dari hal yang kecil, pipi saja, gitu ya. Bukan berarti yang dilarang itu memalingkan pipi saja, bukan, tetapi apa? Semuanya. Kalau pipi saja tidak boleh dipalingkan dari orang karena benci, ya, karena benci, gitu ya, maka memalingkan wajah, memalingkan tubuh, gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh. Ini intinya memalingkan pipi itu merupakan mengungkapkan ketidaksukaan terhadap orang, ya. Contoh mengungkapkan ketidaksukaan terhadap orang, berarti intinya yang dilarang di sini ya berpaling itu aja, memalingkan wajah, memalingkan tubuh dari orang yang tidak disukai, gitu ya. Jangan, apalagi jangan berjalan dengan sombong. Allah tidak suka orang yang sombong dan yang bermegah-megah. Nah, kemudian waqsid fi masjika. Coba itu waqsid memang kalau maknanya sendiri itu nejo siro. Maksudnya ini, masa ada orang berjalan tidak sengaja gitu, ya mesti sengaja, gitu ya. Nah, maka bukan dimaksudkan sengajalah, bukan itu maksudnya, tapi apa? Sederhanakanlah dalam jalanmu. Artinya gimana sederhanakan? Jangan dibuat-buat, gitu loh. Untuk apa dibuat-buat? Untuk menampakkan kesombongan, gitu ya, untuk menyombongkan diri, itu tidak boleh. Jadi apa adanya wis berjalan itu. Tidak usah dengan dangak karena ingin menyombongkan, gitu ya. Nah, tidak boleh itu. Ya. Jadi apalagi waghdud min sautik ini. Rendahkanlah suaramu. Rendahkan suaramu ketika itu tidak dibutuhkan, ya tidak usah meninggikan suara, ya. Ketika dibutuhkan, ya. Ketika dibutuhkan untuk bersuara tinggi, ya silakan bersuara tinggi. Ya, saya mau menjelaskan ke sampean tidak dengan suara yang tinggi gimana, gitu ya. Nah, maka suara dikeraskan. Nah, kalau hanya untuk ngomong-ngomong dengan dua orang di depannya begini, tidak perlu suara tinggi, tidak usah ditinggikan suaranya, gitu ya. Nah, ini inna angkarul aswati la sautul hamir. Ini ya, katanya paling jeleknya suara itu adalah suaranya himar. Kalau suka Quran, ya, ini berarti diibaratkan dengan suara himar. Wa inni lan satuni ingsun iku la usikuma yakti masyataken ingsun kuma ing sira loro. Wa lam lan weruwa sira ani ing satuni ingsun iku lan uniyah. Ora bakal semugih ingsun angkuma saking sira loro. Minallahi saking Allah syai'an ing suci-wiji. Lan uniyah ora bakal semugih ingsun. Ya. Sudah, lanjut. Innal hukma kok innal hukma ini? Iya. Inil hukmu bukan inna. Inil hukmu krana utawi hukum illallah. Inil hukmu ora ana hukum, ya, illahi alaihi angin iku kadohe Allah alaihi ingatase barusan ada yang salah sambung rek. Illa lillahi alaihi tawakkaltu, gitu ya. Alaihi ingatase Allah tawakkaltu tawakal ingsun.
Saya ulangi, inil hukmu ora ono hukum ya ilahi angin kadwi Allah alaihi ingatasi Allah tawakal ingsun wa alaihi lan ingatasi Allah fali tawakal moko becik tawakal sapa al mutawakkiluna wong kang tawakal kabeh wa huwa utawi Allah iku hasbuna nyukupi kita nyukupi ing kita wa ni'mal wakilu lan sak bagus-baguse sapa al wakilu kang makilaken kamulat ya kamulat sempurna wis sempurna apa al wasiyatu wasiat al mubarakatu kang dibarokai walhamduh utawi sekali puji iku lillahi kagungane Allah rabbil alamin kang mengirane wong alam kabeh wa shalla lan mugi-mugi paring rahmat takzim sapa Allahu Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita maulana lan sama ya tegese Gusti kita Muhammadin rupani Muhammad khatamin nabiyyina kang dadi pungkasane nabi kabeh khatamin nabiyyina kang dadi pungkasane nabi kabeh wa alihi lan ing atase keluargane Muhammad at-thayyibin kang bagus kabeh wa sahabatihi lan pira-pira sahabatin Muhammad al-muntajibina kang mulya kabeh wa sallamah lan mugi-mugi paring keselamatan Allah tasliman kelawan keselamatan kafiran kang akeh ila yaumiddin tumeka maring dina kiamat wa dzalika utai mengkono kamulat itu iku fi yaumil khamisi ing dalam dina Khamis as-sabi'i kang tanggal 7 maksudnya tanggal 7 di syahri dzihijjatin maring bulan dzihijjah sama kemudian mukhta tamun kang dipungkasi amatis atin wa arba'ina wa sab'imiatin ing dalem tahun 749. Saya ulangi ya, wa dzalika utawi fi yaumil khamisi iku ya. Wes. Jadi katanya di sini sungguhnya aku mewasiatkan kepada kalian berdua bahwasanya aku mesti butuh ya sesuatu dari Allah. Mesti. Nah, karena tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kepada Allah aku bertawakal dan juga kepada Allah orang-orang yang bertawakal semuanya itu bertawakal. Nah, cukup bagi Allah itu cukup bagi kami dan Allah itu adalah ni'mal wakil gitu ya. Yang dipasrai yang paling bagusnya yang dipasrai gitu ya. Ada orang yang dipasrai di manusia. Mungkin dia terkenal wakil yang baik, tetapi Allah adalah ni'mal wakil. Nah, ini sudah selesai ya wasiatnya Abil Walid. Ini Abil Walid menutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian membaca sholawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi itu. Nah, selesai pada hari Kamis tanggal 7 bulan Dzulhijjah akhir tahun 749 ya. 749 Hijriah. Dari sekarang Hijriahnya 1441 ya. Di sini 749 berarti 692 yang lalu. Nah, ya Allah, ini begitu monumentalnya gitu ya kitab itu. Ini sudah sekitar 692 yang lalu ya. Kitab ini diselesaikan ya. Nah, ini kitab ini memang sudah isinya ya, isi wasiat dari Abil Walid sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.